Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Hendra Krisna. Ya, sahabat semua, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat semua bagaimana kita memberi pertolongan pada orang yang mengalami obstruksi atau sumbatan jalan nafas secara tiba-tiba. Anda tentunya pernah makan di restoran atau di tempat umum, tiba-tiba ada yang tersedak bahkan sampai mengalami kesadaran yang menurun. Nah, apa yang kita lakukan? Tentu seharusnya kita bisa memberi pertolongan pertama pada kondisi yang tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yuk saksikan tips dari saya. Baik, sahabat semua, ya, apabila ada orang yang mengalami obstruksi jalan napas secara tiba-tiba atau sumbatan jalan napas, maka hal yang pertama kita lakukan adalah membantu pasien untuk menenangkan beliau. Ya, menenangkan pasien itu membantu sekali dalam hal mengeluarkan benda asing yang menyumbat itu. Ya, caranya, Pak, Bapak, Ibu tenang, ya. Jadi dia disuruh membatukkan, ya, secara maksimal, ya. Batuk secara maksimal ini memberikan respon yang positif untuk mengeluarkannya dari tenaga dari dalam rongga dadanya, ya. Tapi kalau tidak tenang, maka batuknya itu tidak optimal. Ini perlu dicatat, ya. Tenangkan pasien. Tenang, Pak. Tarik napas dalam, ya, dari hidung semampunya, ya. Batukkan sekuatnya. Batuk, Pak. Nah, begitu, ya. Sekurangnya begitu. Nah, tapi kalau sumbatan itu lebih dalam dan kita di sini dibutuhkan perannya untuk lebih kuat lagi, maka kita bisa bantu dengan back blow. Ya, apa namanya? Back blow, ya. Jadi pukulan dengan telapak tangan, ya, tapi tidak tujuan untuk menyakiti, tapi tujuannya untuk memberi hentakan yang kuat, ya, hentakan yang kuat. Jadi posisi tangan kiri di dada pasien. Oke, pasien sedikit membungkuk, bisa posisi duduk atau berdiri, membungkuk ke depan, kita di sisinya. Tangan kanan bersiap untuk memberi pukulan kurang lebih 5 kali pukulan saja dengan pukulan yang optimal, tapi tidak menyakiti. Ingat sekali lagi, tidak menyakiti. Oke, ya. Yang pertama, iya, Pak. Muntahkan. 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 Ya. Muntahkan. Ya, kurang lebih 5 kali, ya. Ke pasien tidak ada kurangnya. Mungkin saja benda asing itu sudah masuk lebih dalam ke saluran nafas bagian lebih bawah, ya. Maka kita bisa lakukan posisi namanya, ya, Heimlich maneuver. Ya, kita berada di belakang pasien tepat, ya, peluk pasien dengan cara tangan kita mengepal yang satunya lagi memeluk kepala tangan sehingga nampak tonjolan ibu jari, gunanya untuk memberi tekanan pada posisi seperti ini, ya. Dan tangan ini posisinya berada di epigastrium, di bawah tulang dada yang paling ujung, processus xiphoideus, ya. Jadi di situ agar harapannya dengan Heimlich maneuver ini terangsang muntahnya. 1, 2, 3, seperti itu, ya. 4, 5, seperti itu, ya. Lakukan 5 kali dengan optimal. Harapannya pasien bisa muntah atau batuk sekuat-kuatnya untuk mengeluarkan isi benda asing tadi, ya. Sahabat semua, apabila ternyata tidak bisa dan pasien tidak sadar, apa yang dilakukan? Baringkan pasien, ya, posisi terlentang. Oke, ya. Saat posisi terlentang begini, apa yang kita lakukan? Ya, kita bersiap melakukan yang namanya teknik abdominal thrust, ya. Sekarang menggunakan pangkal telapak tangan untuk kita lakukan dorongan yang kuat di daerah epigastrium, ya, bagian perut bawah atas ini, ya, tepat di tulang dada ujung tadi adalah daerah abdomen yang namanya epigastrium, ya. Di situ kita bersiap buat telapak tangan berlapis seperti ini, bisa atas kanan, bisa kiri, boleh mana aja, mana enaknya. Posisi kalau bisa mengangkangi pasien agar lebih optimal, seperti berkuda. Tapi kalau tidak, kita bisa di sampingnya, ya, begini. Ini lakukan juga 5 kali dengan tekanan yang maksimal, ya. Pasien kondisi tidak sadar, ya. Jadi kita bisa berikan dorongan yang kuat, ya, agak ke dalam dan ke atas, ya kan. Satu lagi, ya kan, begitu, ya. Oke. Nah, 5 kali kurang lebih.
Dan insya Allah dengan pertolongan Allah, dengan izinnya, maka obstruksi jalan napas itu bisa kita keluarkan, ya, benda asingnya bisa keluar dengan proses itu. Bisa terjadi pada orang yang tenggelam, bisa orang yang tersengat makanan dan sebagainya, ya. Ini dilakukan pada orang dewasa. Bagaimana bila pada bayi? Saksikan pada video saya selanjutnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.